Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kita semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan. Maka dari itu, marilah kita panjatkan syukur ini kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita turun kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semoga kita mendapatkan syafaat fi dunya wa wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pemirsa, perkenalkan di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang salah satu nabi, yaitu salah satu putra dari Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapaknya para nabi di sini, tapi saya akan berkisah tentang Nabi Ismail, yaitu putranya. Jadi pada suatu hari Nabi Ibrahim itu hendak pergi meninggalkan Siti Hajar, yaitu istrinya atau ibu dari Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail itu masih kecil, tapi Siti Hajar tidak diberitahukan perginya Nabi Ibrahim itu entah mau kemana. Saat Nabi Ibrahim baru keluar rumah, bertanyalah Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, mau kemanakah engkau?" Namun Nabi Ibrahim di situ hanya diam saja. Kemudian bertanya lagi Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, "Apakah perginya engkau karena perintah Allah?" Dan disitulah Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, aku pergi karena perintah Allah Subhanahu wa taala." Pada saat itulah Siti Hajar akhirnya menjawab, "Jika engkau pergi karena Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah tidak akan membiarkan aku dan putramu Ismail menderita." Saat itulah Nabi Ibrahim kemudian pergi. Setelah tidak jauh dari salah satu bukit, Nabi Ibrahim berbalik badan menghadap Baitullah. Kemudian beliau berdoa, "Wahai Allah, aku pergi karena kehendakmu, maka izinkanlah istri dan anakku terus dapat hidup atas rezeki yang engkau berikan." Kemudian setelah tak lama Siti Hajar merasa kebingungan karena dia mencari air tidak pernah ketemu. Karena Ismail menangis, akhirnya berlarilah Siti Hajar dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali dengan kebingungan untuk mencari sumber air. Namun setelah lama dia berlari dari antara Bukit Sofa dan Marwah, dia mendengar seperti ada bisikan, yaitu bisikan memerintahkan untuk membawa Ismail ke suatu tempat. Saat itulah Siti Hajar akhirnya menggendong Ismail dan menaruh di satu tempat itu, kemudian menghentakkan kakinya si Nabi Ismail ke tanah sehingga muncul air dari dalam tanah itu. Nah, dari situlah muncul air Zam-Zam yang terus keluar, yang saat ini kita sebut dengan air Zam-Zam tersebut. Dan atas kejadian itu, kejadian yang bolak-balik antara berlari-lari dari antara Bukit Sofa dan Marwah yang akhirnya menjadi salah satu rukun di ibadah haji. Kemudian setelah lama, air dari Zam-Zam itu sumbernya menjadi genangan besar, dan suatu saat Nabi Ibrahim kembali pulang sehingga terkejut, kenapa sekarang di daerahku tumbuh subur dan ada genangan air besar. Dari situlah kemudian Nabi Ibrahim menanyakan kepada Siti Hajar, dan Siti Hajar kemudian bercerita atas apa yang sudah mereka alami bersama Nabi Ismail putranya. Dari situlah kita bisa ambil hikmah bahwa keteguhan Siti Hajar yang ikhlas melepas suaminya yang pergi, yaitu Nabi Ibrahim, dan dia tetap tegar untuk menghidupi putranya, untuk mencari sumber air, sehingga atas kehendak Allah muncullah air Zam-Zam yang bisa meneruskan kehidupan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Itulah salah satu keistimewaan Nabi Ismail saat ia masih kecil. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki ataupun cobaan yang Allah berikan kepada kita, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang bisa saya sampaikan dari suatu kisah Nabi Ismail kecil bersama Siti Hajar. Semoga dapat bermanfaat dengan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.